Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Endeavour OS pada PC berbasis BIOS UEFI dengan harddisk inisial GPT. Pertama-tama teman-teman masuk terlebih dahulu ke Windows 10, kemudian buka File Explorer. Selanjutnya pada disk PC teman-teman klik kanan dan arahkan ke Manage. Kemudian pada komputer manajemen teman-teman klik Disk Management. Selanjutnya teman-teman klik partisi terakhir yang ada pada hard disk PC atau laptop teman-teman. Pada partisi tersebut teman-teman klik kanan kemudian arahkan ke Shrink Volume. Selanjutnya pada enter space teman-teman masukkan kapasitas yang akan teman-teman gunakan untuk install Linux. Di sini saya akan menginputkan 100 GB. Jika dalam megabyte 100 GB yaitu di input 1024000 MB. Sesuaikan dengan kapasitas yang akan teman-teman gunakan. Kemudian jika sudah benar input dari kapasitas yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa klik shrink. Maka akan terbuat partisi unallocated sebesar 100 GB. Selanjutnya teman-teman bisa close computer management. Selanjutnya teman-teman juga butuh USB installer. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan multiboot USB Pentoy. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB Pentoy, teman-teman bisa cek video tutorialnya pada channel saya atau teman-teman bisa cek link video tutorial cara membuat multiboot USB Pentoy pada deskripsi video ini. Kemudian pada Pentoy, teman-teman persiapkan image installer dari Endeavour OS. Setelah semua siap, teman-teman restart Windows 10. Setelah PC di restart, teman-teman tekan Del atau F2 atau F11 atau F12. Sesuaikan dengan tombol pada PC atau laptop teman-teman untuk masuk ke BIOS. Pada BIOS, teman-teman set boot priority atau first boot ke USB Pentoy. Ketika USB Pentoy berhasil di booting, maka teman-teman akan ditampilkan list installer yang ada pada Pentoy. Dikarenakan pada kesempatan kali ini kita akan menginstal Endeavour OS, maka saya memilih Endeavour OS. Selanjutnya pada menu Endeavour OS, teman-teman bisa pilih default atau Nvidia. Di sini saya memilih default. Setelah teman-teman berhasil booting ke live session dari Endeavour OS, teman-teman bisa klik pada Start the Installer. Selanjutnya, teman-teman bisa pilih offline. Maka akan tampil aplikasi untuk membantu teman-teman dalam install Endeavour OS. Selanjutnya, untuk bahasa di sini defaultnya Indonesia, maka teman-teman bisa memilih sesuai dengan kehendak teman-teman atau teman-teman bisa melanjutkan dengan mengklik berikutnya. Untuk lokasi di sini sudah terdeteksi Jakarta atau teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian klik berikutnya. Selanjutnya pada papan ketik di sini sudah default Indonesia Latin. Teman-teman bisa klik berikutnya. Kemudian untuk partisi ini adalah hal yang paling penting dalam membuat dual boot Windows. Teman-teman pilih pemartisian manual, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya
Untuk media, teman-teman arahkan ke hard disk. Di sini hard disk saya terdeteksi sebagai SDB, kemudian USB terdeteksi sebagai SDA. Maka dari itu saya akan memilih SDB. Selanjutnya, teman-teman arahkan ke ruang kosong dan klik membuat. Selanjutnya, berikan kapasitas yang akan digunakan untuk swap partition. Idealnya kapasitas swap partition yaitu 2 kali kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan kapasitas RAM 2 GB, maka ideal kapasitas swap yaitu 4 GB. 4 GB jika dalam megabyte yaitu 4096 megabyte. Kemudian sistem berkas teman-teman arahkan ke Linux Swap. Kemudian tanda teman-teman bisa arahkan ke Swap. Kemudian oke. Maka akan terbuat partisi baru untuk Swap sebesar 4 GB. Kemudian teman-teman arahkan ke ruang kosong, kemudian klik membuat. Di sini kita akan membuat partisi untuk root. Teman-teman bisa pakai seluruh sisa kapasitas yang ada. Kemudian untuk sistem berkas ext4. Kemudian untuk titik kait atau main point, teman-teman arahkan ke root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Bedakan antara slash dan slash root. Slash sering dibaca root yaitu akar file system Linux. Jika slash root yaitu directory atau folder yang digunakan oleh user root. Kemudian pada tanda teman-teman arahkan ke root untuk teman-teman checklist. Kemudian klik OK. Maka akan terbuat partisi ext4 untuk main root. Selanjutnya kita juga butuh partisi bootfi. Teman-teman bisa gunakan partisi bootfi yang ada pada Windows. Biasanya file sistemnya yaitu FAT32. Pada partisi ini teman-teman klik sunting. Kemudian pada isi teman-teman biarkan di posisi pertahankan. Jika teman-teman memilih format, maka bootloader window akan hilang. Kemudian lokasi mount teman-teman arahkan ke bootfi. Untuk bendera dan lain sebagainya teman-teman bisa biarkan by default, kemudian klik OK. Maka partisi FAT32 akan termount pada bootfi. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa klik berikutnya. Kemudian untuk sistem akun, teman-teman bisa inputkan sesuai dengan kehendak teman-teman. Untuk password, isikan sesuai dengan kehendak teman-teman. Kemudian klik berikutnya. Untuk ikhtisar atau summary, di sini teman-teman bisa cek terlebih dahulu input-input lokasi, papan ketik keyboard, partisi. Jika sudah sesuai dengan kehendak teman-teman, teman-teman bisa klik install. Kemudian install sekarang. Maka proses instalasi Endeavour OS sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa checklist pada mulai ulang sekarang. Kemudian teman-teman klik kelar. Pada menu Gerub, teman-teman akan ditampilkan beberapa pilihan. Namun di sini untuk booting ke Windows belum tampil. Maka dari itu teman-teman booting
terlebih dahulu ke Endeforce OS. Kemudian teman-teman login dengan inputkan password teman-teman. Kemudian enter. Apabila teman-teman berhasil masuk ke desktop environment dari Endeforce OS, maka teman-teman akan ditampilkan aplikasi welcome. Selanjutnya, dikarenakan menu untuk booting ke Windows tidak tampil pada menu Gerub, maka teman-teman lakukan beberapa langkah berikut. Pertama-tama, teman-teman buka terminal. Kemudian pada layar terminal teman-teman ketikkan sudo pacman -s -y, kemudian enter. Jika diminta password, teman-teman inputkan password teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya teman-teman pastikan paket Gerub dan Gerub Tool sudah terinstall. Teman-teman bisa ketikkan sudo pacman -s gerub spasi paket kedua yaitu gerub min tools, kemudian enter. Jika ada notifikasi konfirmasi, teman-teman ketikkan Y kemudian enter. Selanjutnya, jika ada tulisan Gerub disable OS prober, maka teman-teman ketikkan sudo nano etc default gerub, kemudian enter. Kemudian cari OS prober, biasanya ada di paling bawah. Ya, di sini ada Gerub disable OS prober. Ubah ke false. Kemudian tekan Ctrl X, Y, dan enter. Selanjutnya, teman-teman ketikkan sudo gerub min mkconfig spasi min o, kemudian /boot /gerub.cfg, kemudian enter. Pastikan ada tulisan on Windows Boot Manager on dev sdb 1 dengan inisial Microsoft. Selanjutnya, teman-teman restart PC teman-teman dengan mengetikkan sudo reboot, kemudian enter. Maka pada menu Gerub akan tampil Windows Boot Manager. Kita coba booting ke Windows. Jika teman-teman berhasil booting ke Windows, maka proses pembuatan dual boot berhasil. Sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Endeforce OS pada PC berbasis UEFI dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.